Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak Yanto yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar sangat bingung mengenai permasalahan antara keluarga Zhen dan keluarga Xiao. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar tidak bisa berbicara, King Haoran pun segera menghela nafas dan membuka mulutnya. King Haoran berkata bahwa keluarga Xiao pada saat ini akan benar-benar tumbuh pesat, namun meskipun begitu percepatan pertumbuhan dari keluarga Xiao tidak lepas dari Zhenni, oleh karena itu keluarga Xiao pada saat ini benar-benar tidak bisa melepaskan Zhenni. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini juga segera berpikir, Xiaoyan merasa jika dirinya menolak apa yang diminta oleh keluarga Zhen, maka ayah dari Zhenni akan bersikeras meminta Zhenni untuk melepaskan diri dari Xiao Mansion, sehingga dengan begitu maka pertumbuhan dari Xiao Mansion ini juga akan terganggu. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menghela nafas dan menatap ke arah semua orang. Xiaoyan pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran memang benar, pertumbuhan dari Xiao Mansion akan sangat pesat di masa depan. Tetapi semua itu akan bergantung kepada Zhenni. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini Xiaoyan akan menerima apa yang diminta oleh keluarga Zhen di masa depan. Xiaoyan tidak akan membiarkan Zhenni keluar dari Xiao Mansion. Mendengar hal ini semua orang merasa lega karena Xiaoyan pada akhirnya menerima semuanya. Sementara itu Zhenni pada saat ini terdiam dengan wajah yang dipenuhi dengan rona merah. Di sisi lain Xiao Yao juga pada saat ini merasa lega mendengar keputusan dari Xiaoyan. Semua orang bisa mengerti arti sebenarnya dari kalimat bahwa Xiao Mansion tidak bisa hidup tanpa Zhenni. Semua orang pun memiliki senyum bahagia untuk Xiaoyan dan Zhenni pada saat ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menekan emosi di dalam hatinya dan segera mengangkat kepalanya. Xiaoyan berbicara dengan suara yang rendah tetapi sangat tegas. Ketika Xiaoyan menjelaskan bahwa dirinya memiliki satu persyaratan, Xiaoyan berharap klan Xiao akan memiliki kemandirian yang cukup dan ini adalah satu-satunya persyaratan Xiaoyan. Menanggapi hal itu King Haoran pun seketika mengangguk. Dirinya pun lanjut berkata jika klan Xiao ingin bangkit maka mereka memang tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Hanya dengan mempertahankan keinginan mereka sendiri maka mereka dapat menjadi benar-benar kuat. Jika begitu permasalahannya maka dirinya akan mendukung persyaratan dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Zhenni juga pada saat ini mengangguk dengan lembut. Zhenni segera berkata jika ayahnya benar-benar meminta hal ini kepada keluarga Xiao, maka Zhenni juga akan meyakinkan tentang hal ini kepadanya. Mendengar hal ini Xiao Yao pada saat ini benar-benar merasa semakin lega. Pada akhirnya Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum dan berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka akan menunggu kabar baik dari kakak Zhenni. Melihat bahwa semuanya hampir dibahas King Haoran pada saat ini menghela nafas lega, dirinya pun menatap ke arah Xiaoyan dengan keraguan-raguan di matanya. Menyadari hal itu Xiaoyan segera bertanya, sepertinya ada yang ingin dikatakan oleh kakak King Haoran. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini semua orang pun seketika menatap ke arah King Haoran dengan penuh minat. King Haoran pada saat ini hendak berbicara namun dirinya melirik ke arah King Muer yang terlihat sedih. Setelah itu dirinya berkata perlahan bahwa dirinya akan meninggalkan Xiao Mansion. Xiaoyan pun mengangkat alisnya ketika dirinya mendengar bahwa King Haoran ingin meninggalkan Xiao Mansion. Dengan wajah gelap Xiaoyan pun bertanya, apakah kakak King Haoran tidak betah tinggal di kediaman Xiao Mansion? Apakah Xiao Mansion pada saat ini tidak memberikan pelayanan dengan baik? Menanggapi hal itu King Haoran pun segera berkata bukan itu permasalahannya. King Haoran pada saat ini ingin pindah ke istana Kaisar Iblis. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini terkejut bercampur dengan gembira. Xiaoyan segera berkata bahwa itu adalah hal yang sangat baik.
Xiao Yan benar-benar merasa lega karena permasalahan ini ternyata bukan karena Xiao Manshan yang lalai. Jika begitu permasalahannya dengan kakak King Haoran yang memasuki istana dari Kaisar Iblis, maka hal itu berarti bahwa identitas dari kakak tertua Kaisar Iblis telah diakui oleh mayoritas klan Iblis. Pada saat ini keinginan kakak laki-laki untuk menyatukan klan Iblis benar-benar jauh lebih lancar. Oleh karena itu Xiao Yan mengucapkan selamat untuk kakak King Haoran. Mendengar hal itu semua orang juga pada saat ini segera mengucapkan selamat kepada King Haoran. Lalu King Haoran pun menanggapi semua orang satu persatu dengan senyuman di wajahnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini melirik King Mu'er dan menyadari apa yang dirasakan oleh King Mu'er. Dirinya pun segera bertanya kepada King Mu'er dengan bingung, ada apa dengan King Mu'er? King Haoran pun menatap ke arah King Mu'er dengan penuh perhatian sebelum akhirnya kembali melirik ke arah Xiao Yan. King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa King Mu'er tidak ingin tinggal bersama King Haoran di istana Kaisar Iblis. King Mu'er menjelaskan bahwa dirinya memiliki kehidupan yang sangat bahagia di istana Xiao Manshan. Dirinya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan semua orang di sini. Mendengar hal ini semua orang memandang ke arah King Mu'er sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan. Melihat semua orang yang menatapnya dengan mata seperti itu King Mu'er pun seketika tersipu. Sementara itu hati Xiao Yan juga pada saat ini segera tergerak dan terdiam beberapa saat. Sementara itu Zenni pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya bertanya ke King Haoran. Zenni bertanya jika begitu permasalahannya maka apa yang ingin dilakukan oleh King Haoran. King Haoran pun tersenyum pahit dan berkata bahwa setelah pindah ke rumah Kaisar Iblis, maka akan ada banyak urusan yang harus dirinya tangani, sehingga dirinya ingin King Mu'er untuk membantunya mengurus beberapa hal tetapi dirinya tidak ingin King Mu'er menjadi cemberut dan tidak bahagia sepanjang hari. King Haoran benar-benar sangat malu untuk membicarakan permasalahan ini, oleh karena itu dirinya ingin bertanya kepada Xiao Yan, bisakah Xiao Yan memberinya pendapat? King Haoran pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang penuh arti, sementara itu Xiao Yan pada saat ini terkejut dan menatap ke arah King Haoran. Meskipun Xiao Yan tidak ingin King Mu'er pergi namun dirinya benar-benar tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh King Haoran. Xiao Yan pun ragu untuk waktu yang lama hingga akhirnya berkata, Xiao Yan pikir King Mu'er bisa memutuskan hal ini sendiri. Begitu kata-kata ini keluar semua orang pada saat ini mengerutkan bibir mereka masing-masing. Bahkan Zenni pada saat ini diam-diam memarahi Xiao Yan karena terlalu membosankan dalam hal emosi seperti ini. Sementara itu King Mu'er terkejut ketika dirinya mendengar kata-kata itu dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Dengan kepribadian King Mu'er yang keras kepala dirinya bisa tetap teguh dalam masalah apapun. Tetapi pada permasalahan ini dirinya pada saat ini benar-benar galau menunggu keputusan dari Xiao Yan. King Mu'er di dalam hatinya ingin Xiao Yan membujuknya untuk tetap tinggal di Xiao Manshan. Meskipun kata-kata itu sederhana tetapi King Mu'er pada saat ini benar-benar ingin mendengarnya dari mulut Xiao Yan. Tetapi dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar membiarkannya membuat keputusannya sendiri. Pada akhirnya King Mu'er pun menatap ke arah Xiao Yan dan segera membuat keputusan di hatinya. Dirinya segera berkata, sejujurnya dirinya sangat enggan untuk pergi dari mereka semua. Namun pada saat ini ada masalah besar yang akan dihadapi oleh kakak King Haoran seperti apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran jika akan ada banyak urusan yang perlu untuk diselesaikan. Oleh karena itu King Mu'er pada saat ini memutuskan untuk pergi bersama dengan King Haoran. Di akhir kalimat ini King Mu'er menundukkan kepalanya dan merendahkan suaranya. Hal ini membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersentak dan berpikir bahwa King Mu'er telah membodohi dirinya sendiri dengan kata-kata barusan. Xiao Yan tahu bahwa keputusan dari King Mu'er ini karena sikap Xiao Yan sebelumnya. Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata seolah-olah ingin menebus kesalahan sebelumnya kepada King Mu'er. Xiao Yan menjelaskan sebenarnya mereka juga sangat enggan King Mu'er pergi. Untungnya kediaman Kaisar Iblis dari kota New City tidak jauh, sehingga dengan begitu maka King Mu'er bisa memperlakukan Xiao Mansion sebagai rumah keduanya.
selama King Mu'er memiliki waktu bebas maka dirinya bisa datang dan tinggal di sini kapan saja. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, hati King Mu'er yang sebelumnya dipenuhi dengan keluhan tiba-tiba mereda. Semua rasa sakit hatinya menghilang setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit lega melihat ekspresi dari King Mu'er. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa dirinya akan membangun lubang cacing yang menghubungkan istana Kaisar Iblis dengan Xiao Mansion. Mendengar hal itu Zenny pun setuju dan tersenyum. Zenny berkata bahwa ini adalah sebuah langkah yang bagus. Ide ini dapat memperkuat hubungan antara Mansion Kaisar Iblis. Selain itu juga akan sangat nyaman bagi semua orang untuk saling menjaga satu sama lain. Semua orang pun pada saat ini mengangguk dan merasa lega karena permasalahan ini sedikit terpecahkan. Melihat pemandangan ini King Haoran sangat lega dan sering mengangguk. Senyum puas pun terus melayang di sudut mulutnya pada saat ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata ke arah King Haoran. Xiao Yan menjelaskan jika kakak laki-laki King Haoran tidak keberatan, maka Xiao Yan akan mengatur semua orang untuk datang dan mulai bekerja besok membangun lubang cacing. Mendengar hal itu King Haoran merasa lega dan pada saat ini hanya bisa mengangguk. Di sisi lain King Mu'er diam-diam menarik sudut pakaian King Haoran. Wajah kecilnya pada saat ini menjadi merah ketika dirinya menundukkan kepalanya. Menyadari hal tersebut King Haoran pun segera tertawa sebelum akhirnya merangkul bahu Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu dirinya mengatakan sesuatu yang sangat berarti kepada Xiao Yan. King Haoran menjelaskan bahwa mulai sekarang Xiao Yan tidak hanya akan menjadi saudara dari King Haoran. Sementara itu pada saat ini Xiao Yao juga segera maju selangkah berpura-pura sangat serius dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Yao berkata bahwa Xiao Yan adalah tertua dari klan Xiao pada saat ini. Xiao Yan benar-benar bertanggung jawab atas semua urusan dari klan Xiao. Namun Xiao Yan harus mendengarkan nenek moyang Xiao Yan dan Xiao Yao untuk beberapa hal. Semua orang seketika bingung dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yao. Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud oleh Xiao Yao. Pada akhirnya semua orang segera sedikit tersentak sekaligus merasa lega setelah mendengar kata-kata lanjutan dari Xiao Yao. Xiao Yao menoleh ke arah King Haoran dan tertawa. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini ingin mewakili Xiao Yan kepada King Haoran. Apakah Kaisar Iblis pada saat ini setuju untuk menyatukan Nona Mu'er kepada Xiao Yan? Mata Xiao Yan segera melebar ketika dirinya mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur Xiao Yao. Wajah Xiao Yan seketika menjadi merah sementara Long Yi melompat kegirangan. Bahkan King Haoran juga pada saat ini terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yao dan membuka matanya lebar-lebar. Meskipun begitu King Haoran pada saat ini senang setelah mendengar maksud dan tujuan dari Xiao Yao. Namun pada saat ini sebagai seorang Kaisar Iblis bagaimana mungkin dirinya tidak tahu tujuan dari hal ini? Bagaimana mungkin dirinya tidak tahu tujuan dari pergerakan Xiao Yao ini? Jelas Xiao Yao mengkhawatirkan Pil Hall dan keluarga Zen. Dirinya takut jika kedua keluarga ini berhadapan langsung dengan Xiao Mansion maka dirinya benar-benar akan kebingungan. Oleh karena itu dirinya benar-benar harus merangkul semua keluarga terkuat untuk mendekat. King Haoran tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah Zenny. Bersamaan dengan itu Zenny memberikan tatapan tegas ke arah King Haoran seolah-olah menjelaskan sesuatu. King Haoran yang cerdas juga seketika menyadari bahwa semua ini adalah ide dari Zenny. Seketika King Haoran sangat tersentuh oleh persahabatan mendalam Zenny dengan Xiao Yan. King Haoran pada saat ini hanya bisa tersenyum penuh terima kasih kepada Zenny. Dirinya tidak menyangka bahwa Zenny benar-benar memiliki ide untuk mempersatukan Xiao Yan dengan King Mu'er untuk keluarga masing-masing. Pada akhirnya King Haoran pun segera berbicara kepada Xiao Yao. King Haoran berkata bahwa dirinya setuju dengan apa yang diusulkan oleh ketua Xiao Yao. Namun pada saat ini bukankah mereka harus mendengar pendapat saudara Xiao Yan dan King Mu'er sendiri? King Haoran pun segera menoleh ke arah King Mu'er dan bertanya sambil tersenyum. King Haoran bertanya apakah Mu'er bersedia menikah dengan Xiao Yan.
Gelengkan kepala King Mu'er jika dirinya tidak mau dan King Haoran akan mencari seseorang yang King Mu'er sukai nanti. Wajah King Mu'er seketika menjadi merah dan dirinya ingin menjawab tetapi dirinya tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Dirinya ingin mengintip reaksi Xiao Yan tetapi dirinya terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Pada saat ini dirinya hanya bisa menggerakkan sudut pakaiannya dengan tangannya dalam kegembiraan tetapi juga dalam ketakutan. Akhirnya King Mu'er mengangguk dengan sangat ringan sehingga dirinya hampir tidak bisa dilihat oleh semua orang. Melihat King Mu'er yang mengangguk akhirnya King Haoran tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan. King Haoran tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan bahwa Mu'er sudah mengangguk dan bagaimana dengan saudara Xiao Yan? Apakah saudara Xiao Yan ingin menikahi Mu'er sebagai istrinya dan menjadi saudara ipar King Haoran? Menanggapi hal itu Xiao Yan memandang ke arah Zenny dengan cemas dan melihat Zenny yang tersenyum dan mengangguk. Setelah itu Xiao Yan menoleh ke arah Xiao Qi sebelum akhirnya kembali menatap ke arah King Mu'er. Adegan dari awal Xiao Yan bertemu dengan King Mu'er hingga saat ini segera terlintas di benak Xiao Yan. Memikirkan hal ini senyum pun perlahan muncul di sudut mulut Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan segera mengangguk ke arah King Haoran. Melihat hal ini Xiao Yao pun langsung tertawa terbahak-bahak. Dirinya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa pernikahan ini telah benar-benar diselesaikan seperti ini. Ketika Xiao Yan menerobos ke bintang 5 dan menyelesaikan hal-hal yang harus ditangani oleh Xiao Yan, maka Kaisar Iblis dan Xiao Yao akan mengatur pernikahan untuk Xiao Yan dan Nona Mu'er. Menanggapi hal itu di sisi lain Xiao Zhan pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Dirinya berkata jika Tuan Muda Xiao Yan ingin menembus bintang 5 maka itu hanya hitungan menit. Tuan Muda saat ini benar-benar sudah berada di puncak bintang keempat. Selain itu dirinya telah melahap beberapa benda aneh dan peningkatannya akan sangat cepat. Mendengar perkataan ini King Haoran pun seketika segera teringat sesuatu. Dirinya pun menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata, apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan memang benar. Namun mengapa kesengsaraan Dou di bintang 5 Xiao Yan belum datang? Biasanya kesengsaraan bintang 5 Dou di seharusnya sudah turun segera setelah Xiao Yan keluar dari ilusi. Perkataan King Haoran ini benar-benar mengingatkan semua orang dengan kekuatan Xiao Yan. Mereka juga pada saat ini sedikit terkejut karena memang belum ada kesengsaraan Dou di bintang 5 yang diterima oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera berkata bahwa Dou Qi di dalam tubuhnya sudah penuh saat dirinya berada di gua pembantaian berdarah. Selain itu tampaknya sulit untuk maju 1 inci tanpa menerobos ke bintang 5. Mendengar hal itu King Haoran segera menegaskan bahwa ini adalah pertanda penerobosan ke Dou di bintang 5. Tetapi mengapa malapeta Dou di bintang 5 Xiao Yan masih belum datang? Menanggapi perkataan tersebut Zenny pun saat ini dengan segera tiba-tiba membuka mulutnya. Zenny berkata bahwa dirinya memikirkan sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang dialami oleh Tuan Xiao Yan. Semua orang seketika menoleh ke arah Zenny dan benar-benar mendengarkan perkataannya. Zenny bercerita bahwa dulu ada seorang Dodi yang pergi ke reruntuhan kuno yang mirip dengan gua pembantaian berdarah. Tidak lama setelah dirinya meninggalkan ilusi dirinya bertemu dengan musuhnya dan saat musuhnya menggunakan Douki-nya untuk menyerang, justru petir tiba-tiba jatuh dari langit dan akibatnya musuh tersebut pun seketika mati. Zenny merasa sepertinya permasalahannya seharusnya berada di sini. Mendengar hal itu King Haoran pun seketika mengangguk dan segera bertanya kepada Xiao Yan. King Haoran bertanya apakah Xiao Yan pernah menggunakan Douki setelah Xiao Yan keluar dari ilusi. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya telah menggunakannya ketika dirinya terbang kembali ke Xiao Mansion. Menanggapi hal itu King Haoran pada saat ini segera berkata, berapa banyak Douki yang bisa digunakan untuk terbang jika dibandingkan dengan bertarung? Tampaknya saudara Xiao Yan pada saat ini harus segera menunjukkan keterampilan bertarung untuk dicoba. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan segera menyadari apa yang dimaksud oleh Zenny dan King Haoran mengenai kekuatan Douki. Xiao Yan harus mengeluarkan Douki yang cukup untuk bertempur. Dengan begitu maka Xiao Yan bisa memanggil malapetaka Dou di bintang 5 untuk muncul.
Akhirnya dengan pemikiran di benaknya energi Douqi dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan. Bersamaan dengan itu topan tebal segera muncul di atas telapak tangan Xiao Yan. Tidak lama setelah itu langit di atas Xiao Mansion pada saat ini segera ditutupi dengan awan gelap. Awan yang sangat tebal segera menutupi separuh langit dan guntur rendah segera terendam di awan tebal. Kemudian tekanan yang berdebar-debar segera menyelimuti seluruh Xiao Mansion. Semua orang pun bergegas keluar dari aula dan menatap ke arah langit yang gelap, dengan kegembiraan yang tidak terkendalikan yang bersinar di mata mereka. Saat ini semua orang berteriak bahwa ini adalah kesengsaraan Dou di bintang 5. Di sisi lain Le Shaolong segera membalik telapak tangannya dan memberikan Xiao Yan pil hati ungu. Le Shaolong berkata bahwa dirinya khusus menyiapkan hal ini untuk Tuan Xiao Yan. Melihat pil hati ungu di tangan Le Shaolong ini semua orang pun berkeringat dingin. Jika Le Shaolong tidak meninggalkan satu untuk Xiao Yan maka konsekuensinya tidak terbayangkan bagi Xiao Yan untuk selamat dari malapetaka Dou di bintang 5. Sementara itu Xiao Yan menatap ke arah Le Shaolong dan berkata bahwa Le Shaolong benar-benar manajer yang sangat baik. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak bisa menerima pil ini dan alasannya akan Xiao Yan jelaskan nanti. Setelah mengucapkan perkataan itu Xiao Yan pun segera menoleh ke arah malapetaka Kaisar Bintang 5 yang sudah dekat. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menjelaskan dan dirinya segera melangkah sedikit dan sosoknya berlari kencang menuju ruang pelatihan. Sementara itu Le Shaolong dan yang lainnya pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. King Haoran pun menatap ke arah Xiao Yan dengan sungguh-sungguh yang menghilang di kegelapan. Dirinya segera berkata agar semua orang pada saat ini jangan panik. King Haoran pada saat ini juga sangat khawatir tetapi dirinya masih berusaha untuk tetap tenang. King Haoran lanjut menjelaskan jika Xiao Yan berani melakukan hal ini maka Xiao Yan memiliki sebuah keyakinan. Namun pada saat ini semua orang benar-benar terkejut. Apalagi Xiao Yan sama sekali tidak menggunakan baju besi untuk menghadapi malapetaka Dou di bintang 5. King Mu'er juga pada saat ini sangat cemas hingga dirinya hampir menangis. King Mu'er segera berkata siapakah di antara mereka yang pernah mendengar tentang malapetaka Dou di bintang 5 yang hanya bisa dilawan oleh tubuh. Semua orang pun menganggukkan kepalanya dan mereka yang telah menerobos Dou di bintang 5 menyadari konsekuensinya. Zenni juga pada saat ini khawatir namun Zenni memiliki kepercayaan diri terhadap Xiao Yan. Dirinya pun segera melangkah maju dan meraih lengan King Mu'er. Zenni lanjut berkata agar semua orang segera pergi dan menyaksikan keajaiban ini. Akhirnya semua orang pun segera berdiri melayang di udara di atas ruang latihan. Mereka memandang ke arah Xiao Yan yang berdiri tegak dengan guntur di atas tempat latihannya. Semua orang pada saat ini menyaksikan dengan khawatir apa yang akan dialami oleh Xiao Yan. Bersamaan dengan itu di aula utama markas besar dari Pil Palace di ujung kota Juxi. Para pejabat tinggi istana Pil pada saat ini berdiri dalam dua baris di aula utama. Aula ini sangat sunyi dan hanya ada pria paruh baya di singgasana dengan wajah muram mengetuk sandaran lengannya. Akhirnya sosok tersebut pun segera mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata siapakah di antara mereka yang bisa memberitahunya mengapa tidak ada orang dari Pil Palace yang memasuki gua pembantaian berdarah dan pada saat ini tidak keluar. Perkataan ini seketika membuat semua pejabat tinggi dari Pil Palace bergetar hebat. Namun pada saat ini masih ada keheningan di bawah di antara para pejabat dari Pil Palace. Mereka berpikir apakah masih perlu menanyakan pertanyaan seperti ini. Gua pembantaian berdarah telah ditutup begitu lama, sementara Dan Bing Yan serta Dan Ding masih belum kembali. Oleh karena itu jawaban dari permasalahan ini telah terbukti dengan sendirinya. Namun semua orang tahu bahwa perkataan ini hanyalah bentuk sebuah kemarahan. Akhirnya keheningan ini pun segera terpecahkan dengan teriakan oleh Master Aula Pil. Dirinya pun berteriak siapakah orang yang berani menyentuh orang-orang dari Pil Palace? Siapakah yang berani melakukan sesuatu pada putra-putri dari Master Aula Pil? Dirinya ingin semua orang mencari tahu siapakah orang yang berani melakukan hal itu. Keheningan pun masih berlanjut dengan teriakan yang perlahan menghilang di aula.
akhirnya salah seorang di antara mereka segera menaklukkan tangannya dan membuka mulutnya untuk memberikan laporan. Sosok tersebut pun berkata bahwa hanya ada segelintir pasukan yang berani menyerang orang-orang dari Pil Palace, sementara orang-orang yang berani menyerang putra dan putri dari Pil Palace benar-benar lebih langka. Namun dirinya tidak yakin kekuatan mana yang berani bertindak begitu berani kepada mereka, oleh karena itu dirinya meminta waktu untuk menyelidiki permasalahan ini. Ketua Agung Pil Palace pada saat ini segera berteriak bahwa dirinya harus mengakhirinya sekarang. Ketua pertama pun pada saat ini segera terkejut dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Akhirnya tertua kedua pun segera mengepalkan tinjunya dengan keringat dingin dan mulai berbicara. Dirinya pun segera berkata, mereka sepertinya harus menyimpulkan kekuatan manakah yang memiliki kekuatan di gua pembantaian berdarah. Putra kedua adalah seorang super jenius dan nona muda adalah seorang jenius yang tiada taranya di antara para Dou di bintang 4 pada saat ini. Selain itu ada begitu banyak penjaga elit dengan kekuatan besar di sekitar mereka. Oleh karena itu dirinya pikir cakupan mereka yang dapat menangkap orang-orang dari Pil Palace semuanya benar-benar sangatlah kecil. Ketua Agung pada saat ini segera menganggukkan kepalanya setelah mendengar hal itu. Dirinya pun lanjut berkata, jika begitu permasalahannya maka menurut situasi yang baru saja disebutkan, kekuatan manakah yang paling mungkin bisa menyenggol mereka? Tertua kedua pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, hanya ada dua orang yang bisa melakukan hal ini. Yang pertama itu dilakukan oleh banyak kekuatan yang saling bekerja sama. Sementara itu kemungkinan yang kedua adalah hal ini dilakukan oleh jenius yang tidak tertandingi yang bisa berhadapan dengan nona muda. Jika melihat hal ini maka 10 orang teratas dapat dianggap sebagai tersangkanya. Mendengar hal itu Tetua Agung pun perlahan mengepalkan tangannya dan menganggukkan kepalanya. Dirinya berkata, di antara 10 besar ini Xiao Yan adalah orang yang menempati urutan pertama dan orang yang paling dicurigai. Mendengar hal itu tertua kedua pun pada saat ini segera menganggukkan kepalanya. Dirinya pun lanjut berkata bahwa dirinya telah memeriksa semua orang yang ada di 10 besar. Melihat latar belakang dari mereka semua orang-orang ini tidak akan berani untuk melawan Aula Pil. Tetapi pada saat itu ada seorang anak dengan mata emas yang bersama dengan Xiao Yan. Dengan begitu dua jenius peringkat 10 besar ini memang bisa menjadi ancaman besar bagi tim Pil Palace mereka. Pada akhirnya setelah analisis ini tetua utama pun segera membuat keputusan di hatinya. Dirinya berpikir bahwa Xiao Yan terakhir kalinya cukup beruntung untuk lolos dari kejaran 4 orang yang dirinya kirim. Tetapi dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan. Namun tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, maka dirinya hanyalah tetua kecil dari klan Xiao. Di depan raksasa Pil Palace klan Xiao benar-benar tidak lebih dari sekedar seekor semut. Kali ini dirinya akan membiarkan keseluruhan klan Xiao dimakamkan bersama dengan anak-anaknya. Urat biru pada saat ini muncul di sudut wajahnya dan dirinya segera berteriak memberikan perintah. Dirinya memerintahkan semua orang untuk pergi memanggil pasukan karena dirinya akan menghancurkan klan Xiao sekarang. Mendengar hal itu tetua kedua pun segera buru-buru melangkah maju dan membujuk ketua utama. Tetua kedua berkata bahwa itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Keluarga Xiao pada saat ini berada di Xiao Mansion di kota Juxi dan Tertua Agung tidak bisa melakukan apapun di kota Juxi. Tertua ketiga juga pada saat ini melangkah maju untuk menghalangi Tertua Agung. Dirinya pun segera menjelaskan selain itu Xiao Mansion merupakan mitra dari aliansi bisnis. Oleh karena itu aliansi bisnis tidak akan pernah duduk diam dan menyaksikan kehancuran Xiao Mansion. Selain itu Kaisar Iblis dan Xiao Yan juga adalah saudara. Jika mereka melakukan apa saja kepada klan Xiao, Kaisar Iblis yang agung akan menyerang mereka kembali. Oleh karena itu tolong pikirkan 2 kali permasalahan ini. Tetua Agung pun segera memikirkan masukan dari kedua tertua di bawahnya. Di tengah-tengah pemikirannya ini tertua kedua pun segera berkata bahwa sepertinya Xiao Yan tidak bergerak sendirian. Menanggapi hal itu tetua keempat juga pada saat ini segera melangkah maju untuk berbicara.
dirinya berkata bahwa ini tentang keamanan dari Istana Pil. Selain itu mereka harus mengakui bahwa di gua pembantaian berdarah hidup dan mati benar-benar ditentukan oleh kekuatan. Pada saat ini mereka memang meyakini bahwa Xiao Yan melakukan pembantaian kepada anggota dari Pil Palace, namun mereka benar-benar tidak memiliki bukti untuk membuktikan tindakan dari Xiao Yan. Selain itu mengenai apa yang dikatakan oleh tetua kedua memang benar ada aliansi bisnis yang pada saat ini berdampingan dengan Xiao Yan, meskipun aliansi bisnis selama bertahun-tahun ini tidak berani menunjukkan kekuatannya di depan Pil Palace, namun jika terpaksa tetua keempat yakin aliansi bisnis akan bergerak membela Xiao Mansion, ada kemungkinan aliansi bisnis akan mengerahkan semua relasinya, baik ras manusia, ras monster dan ras iblis. Semuanya memiliki kepentingan di dalam aliansi bisnis. Dengan begitu jika aliansi bisnis mendukung Xiao Mansion dengan motif tersembunyi melibatkan kepentingan tiga klan utama, oleh karena itu kemungkinannya mereka akan bergabung dengan aliansi bisnis dan membela Xiao Mansion. Tentu saja semua penjelasan ini seperti seember air dingin yang dituangkan ke atas kepala dari tetua agung. Lalu akhirnya kemarahannya pada saat ini segera turun dan dirinya segera mengamati semua orang dengan mata yang tegas. Dirinya pun segera berkata bagaimana mungkin semuanya bisa seperti ini. Melihat situasi seperti ini tampaknya mereka hanya bisa mengirimkan seseorang untuk membunuh Xiao Yan. Namun jika hanya membunuh Xiao Yan saja tidak akan cukup untuk melampiaskan kebenciannya. Menanggapi hal itu tetua kedua pun segera menelan ludah dan melanjutkan perkataannya. Dirinya berkata bahwa selama Xiao Yan disingkirkan maka klan Xiao tidak akan memiliki aliansi. Kemungkinan untuk melanjutkan kerjasama sepertinya akan segera pecah. Pada saat itulah kelangsungan hidup dari seluruh klan Xiao benar-benar akan berada di tangan Pil Palace. Apa yang dikatakan oleh tetua kedua ini memang benar. Setelah beberapa saat tertua agung pun menundukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya akan melakukan semuanya, dirinya harus berhasil kali ini dan mereka harus mengirimkan orang terkuat untuk membunuh Xiao Yan. Jika terjadi kegagalan seperti sebelumnya maka dirinya tidak akan mengampuni mereka semua. Tentu semua orang pun pada saat ini hanya bisa berteriak keras menyetujui apa yang dikatakan oleh tetua agung. Sementara itu tetua kedua segera berkata bahwa kali ini mereka tidak akan gagal. Xiao Yan keluar dari gua pembantaian berdarah kali ini dan dirinya memperkirakan Xiao Yan akan menerobos bintang kelima segera. Oleh karena itu sebaiknya mereka mengirimkan Dou di bintang 6 untuk membunuh Xiao Yan kali ini. Ketua Agung pun mengangguk setuju dan berkata bahwa untuk memastikan hal ini, maka mereka harus mengirim 2 orang Dou di puncak bintang ke-6. Selain itu mereka juga harus menambahkan 5 Dou di tahap menengah bintang ke-6. Dengan begitu dirinya tidak percaya Xiao Yan tidak akan mati menghadapi tekanan di antara Dou di bintang ke-6. Bahkan jika Xiao Yan memiliki pengawal di sampingnya mereka juga pasti akan mati. Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama di aula utama markas yang jauh di dalam wilayah klan iblis jiwa, puluhan orang berpakaian hitam duduk bersila, kabut di wajah mereka pada saat ini menjadi puluhan awan gelap yang seketika tersebar. Suara serak yang bersumber dari ketua dari klan iblis jiwa segera terdengar. Dirinya berkata bahwa gua pembantaian berdarah telah ditutup. Namun sampai saat ini Hun Yinji tidak pernah kembali dan apakah semua orang mengetahui di mana dirinya berada? Menanggapi pertanyaan tersebut tetua ketiga sedikit mengangguk dan berkata sepertinya Hun Yinji mengalami kecelakaan. Ini adalah kerugian terbesar dalam beberapa tahun terakhir bagi mereka. Namun pada saat ini dirinya tidak tahu siapakah orang yang berhasil melakukannya. Suara serak dari tetua klan iblis jiwa pada saat ini kembali terdengar. Dirinya berkata bahwa dirinya juga pada saat ini ingin tahu. Di sisi lain tertua kedua juga pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata bahwa Hun Yinji pandai bersembunyi dan sulit untuk lepas dari deteksi kekuatan spiritual. Mungkinkah Hun Yinji telah jatuh ke tangan seorang jenius dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat? Sementara itu menurut laporan dari mata-mata dan Bing Yan yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat juga tidak kembali ke Pil Hall. Mungkinkah kedua belah pihak ini telah bertempur dan mereka berdua benar-benar mati di dalam ilusi?
namun jika begitu permasalahannya hal ini benar-benar sebuah ketidakmungkinan. Mendengar hal ini pembuluh darah biru di dahi tertua dari klan iblis jiwa benar-benar berdenyut. Kali ini klan iblis jiwa tidak hanya kehilangan kejeniusan yang tidak tertandingi yang langka dalam puluhan ribu tahun sekali, tetapi juga pada saat ini mereka benar-benar kehilangan yang paling berharga, yakni kartu tidak terlihat dari klan iblis jiwa. Sementara itu di sisi lain tetua agung pada saat ini segera menganggukkan kepalanya. Dirinya tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata tujuan dari Hun Yinji memasuki ilusi adalah untuk membunuh Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini telah keluar dengan hidup-hidup dan sehat walafiat. Selain itu dirinya juga telah mendengar bahwa Xiao Yan menduduki peringkat pertama di antara 10 besar yang memasuki ilusi. Mungkinkah Xiao Yan ini adalah orang yang telah membunuh Hun Yinji? Para tetua juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata, mereka berpikir juga bahwa Xiao Yan adalah penyebab semua ini. Selain itu Xiao Yan ini juga telah berulang kali merusak hasil rencana mereka di Dizhou sehingga menyebabkan mereka kehilangan pasukan dan jenderal mereka satu demi satu. Tanpa diduga bahkan Xiao Yan sekarang telah membunuh Hun Yinji yang merupakan kebanggaan mereka. Orang ini benar-benar harus mati dan jika tidak dengan potensi yang ditampilkannya itu pasti akan menjadi batu sandungan terbesar bagi klan iblis jiwa di masa depan. Ketua Agung akhirnya segera berkata kepada ketua ketiga untuk segera mengirimkan evaluasi tentang kekuatan Xiao Yan ke aliansi bayangan, minta mereka untuk memberikan perhatian khusus kepada Xiao Yan. Jangan melewatkan perkiraan terhadap Xiao Yan yang tidak mencukupi tentang kekuatannya seperti terakhir kali. Mereka pada saat ini benar-benar harus melakukan hal ini dengan tidak adanya kesalahan. Menanggapi hal itu tertua ketiga pun segera berkata bahwa dirinya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Namun melihat kekuatan dari Xiao Yan ini mereka sepertinya harus mengirimkan Dou di bintang 6 untuk membunuhnya. Hal itu bertujuan untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang terjadi seperti sebelumnya, sehingga mereka akan meminta aliansi bayangan untuk mengirim Dou di bintang 6 tahap puncak. Selain itu mereka juga akan meminta 2 orang lagi Dou di tingkat menengah bintang 6. Menanggapi hal itu tertua agung juga pada saat ini menganggukkan kepalanya. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar harus mati pada kesempatan kali ini. Pada saat yang bersamaan di sisi lain di keluarga Zen semua orang pada saat ini sedang berkumpul. Pada saat ini ada ketua keluarga Zen yang juga seorang kaisar dari klan manusia yakni Zen Zongfu. Dirinya mengenakan jubah pertempuran naga emas dan sedang duduk di kursi naga dan bermain dengan kunci pas giok di tangannya. Matanya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan amarah. Para tetua yang duduk di kedua sisi pada saat ini benar-benar tidak bisa bersuara. Mereka pada saat ini menatap seorang pria berbaju putih yang berlutut di tengah aula. Pria berpakaian putih ini adalah Zhen Jian yang kembali dari gua pembantaian berdarah. Tetapi pada saat ini kesombongan dari Zhen Jian benar-benar telah menghilang. Matanya pada saat ini memiliki tatapan kosong dan dirinya benar-benar seperti zombie. Sementara itu di atas tahta Zhen Zongfu pun segera berkata dengan marah kepada Zhen Jian. Zhen Zongfu menjelaskan bahwa dirinya sangat berharap Zhen Jian di dalam perjalanan ini akan memenangkan kemuliaan bagi keluarga Zhen. Dirinya berharap Zhen Jian bisa mengalahkan para jenius yang tidak tertandingi lainnya di dalam ilusi. Namun dirinya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Zhen Jian akan kalah dari Xiao Yan. Bahkan pada saat ini dirinya belum pernah bertarung melawan jenius yang tidak tertandingi lainnya. Adakah semua orang yang bisa memberitahu Zhen Zongfu apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana mungkin tertua baru dari keluarga afiliasi keluarga Zhen mengalahkan kejeniusan yang tidak tertandingi dari keluarga Zhen? Selain itu jenius yang tidak tertandingi ini benar-benar di bawah bimbingan pribadi Zhen Zongfu. Pada akhirnya Zhen Zongfu kepada saat ini benar-benar sangat marah. Sementara itu mendengar kata-kata Xiao Yan, Zhen Jian segera mengangkat kepalanya dengan kasar. Amarah yang tidak rela segera berkilat di matanya tetapi sayangnya itu hanya sekejap. Mata Zhen Jian pada saat ini tiba-tiba kembali meredup. Sementara itu para tertua di samping dengan tergesa-gesa menjadi perantara di antara keduanya.
Zhen Jian ini adalah sosok yang sangat dicintai oleh para tetua sejak dirinya masih kecil. Akhirnya para tetua pun segera menenangkan Zhen Zongfu. Para tetua segera berkata, sepertinya ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh Zhen Jian dan mereka menyadari hal itu. Namun melihat Zhen Jian yang pada saat ini benar-benar tidak bisa berbicara, mereka sedikit kebingungan. Akhirnya tertua kedua menyarankan untuk membawa beberapa orang yang ikut bersama dengan Zhen Jian ke dalam ilusi. Zhen Zongfu pun menganggukkan kepalanya dan memerintahkan mereka untuk membawa masuk rekan-rekan Zhen Jian. Akhirnya 4 orang dari keluarga Zhen yang berpakaian putih segera dibawa masuk dan berlutut di tanah dengan gemetar. Zhen Zongfu pun segera berkata agar mereka melaporkan kepadanya situasi pertempuran Zhen Jian dengan Xiao Yan secara mendetail. Di bawah tekanan yang tidak terlihat dari Zhen Zongfu ini, seseorang murid dari keluarga Zhen segera menyeka keringat dingin di kepalanya. Dirinya menekan rasa takut di hatinya dan segera mengangkat tangannya, menangkupkan tangannya memberi hormat ke arah Zhen Zongfu. Dirinya pun menoleh ke arah Zhen Jian terlebih dahulu sebelum akhirnya menoleh ke arah Zhen Zongfu. Dirinya pun segera menjelaskan bahwa pada saat itu mereka bertemu dengan Xiao Yan secara kebetulan. Tuan Zhen Jian dan Xiao Yan pada saat itu berselisih secara lisan. Oleh karena itu mereka mulai bertengkar. Tidak ada satupun dari mereka yang berpikir bahwa Xiao Yan begitu kuat sehingga Tuan Zhen Jian menggunakan 9 pedang kaisar. Pada saat itu 5 gerakan pedang pertama Tuan Muda Zhen Jian benar-benar dikalahkan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya segera mengaktifkan bentuk 6. Semua tertua dan Zhen Zongfu pada saat ini terkejut mendengar dengan hal itu. Seorang ketua pun segera bertanya, bukankah Zhen Jian masih belum bisa mengaktifkan bentuk 6? Mendengar pertanyaan itu, si murid pun segera berkata bahwa Tuan Zhen Jian memang menggunakan bentuk 6. Namun dirinya masih tidak bisa mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya. Di tengah-tengah ketidakpercayaan ini, para tertua sedikit gembira di dalam hatinya. Mereka menyadari bahwa Zhen Jian ini benar-benar seorang jenius dari keluarga Zhen. Dengan bisa mengaktifkan bentuk 6 di usia muda, maka itu benar-benar dapat disebut sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Sementara itu Zhen Zongfu pada saat ini masih terlihat marah dan meminta si murid untuk melanjutkan. Sampai titik ini si murid pun menoleh ke arah Zhen Jian yang pada saat ini masih terdiam. Akhirnya dirinya pun segera berkata bahwa berhasil dari pertempuran ini masih merupakan sebuah kegagalan. Bentuk 6 yang dikeluarkan oleh Tuan Muda Zhen Jian benar-benar dapat dihancurkan oleh Xiao Yan. Semua tertua begitu juga dengan Zhen Zongfu pada saat ini membuka matanya lebar-lebar. Dirinya segera berdiri dan tekanan Dou di bintang 8 tiba-tiba melonjak ke segala arah. Dirinya berteriak dipenuhi ketidakpercayaan apakah bentuk 6 ini benar-benar telah dihancurkan. Sementara itu di sisi lain, keempat murid dari keluarga Zhen segera menyemburkan darah dan terhuyung mundur akibat Douki bintang 8 dari Zhen Zongfu. Mereka pun segera berlutut dan berkata bahwa mereka tidak berani menyembunyikan apapun dari Yang Mulia Kaisar. Mereka telah menjelaskan apa yang mereka lihat pada saat itu. Selain itu di benturan terakhir, jika Xiao Yan tidak berhenti untuk sementara waktu, maka mereka khawatir Tuan Zhen Jian akan meninggal di ilusi. Mendengar hal itu Zhen Zongfu pada saat ini hanya bisa tertegun sebelum akhirnya duduk dengan ekspresi yang suram. Semua orang di sini tahu betapa kuatnya bentuk 6 dari Kaisar 9 Pedang, namun kemampuan Xiao Yan yang bisa menghentikannya membuktikan bahwa Xiao Yan benar-benar tidak terkalahkan. Xiao Yan dapat dengan mudah menghadapi Zhen Jian setelah dirinya mengeluarkan bentuk 6 pedang 9 Kaisar. Dengan kata lain, jika Xiao Yan bertarung dengan seluruh kekuatannya, maka Zhen Jian mungkin bukan lawan yang setara untuk Xiao Yan. Semua tertua pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam. Anggota senior keluarga Zhen semuanya menggelengkan kepalanya setelah mendengar kekuatan luar biasa dari Xiao Yan. Pada saat ini benar-benar telah terjadi keheningan di aula keluarga Zhen akibat mengetahui kekuatan sejati dari cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiao Yan sang pengendali asap.